Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami dari kelompok 7 akan mencoba menjelaskan materi tentang keterampilan menyimak. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi kami dan menambah wawasan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Huspita. Saya perwakilan dari kelompok 7 tampil kedua yang akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang keterampilan menyimak. Di mana pengertian keterampilan menyimak itu adalah kita harus tahu dulu apa itu keterampilan dan apa itu menyimak. Di mana keterampilan merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan ide pokok pikiran dalam melakukan suatu hal untuk mengembangkan jati diri kita sendiri atau bakat yang kita miliki dalam diri kita sendiri, dan di mana menyimak merupakan mendengarkan atau memperhatikan seseorang dalam berbicara atau membaca sesuatu. Contohnya, seseorang yang membaca Al-Quran di radio. Keterampilan menyimak adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh manusia. Di dalam keterampilan menyimak, ada beberapa ahli menyatakan bahwa yang pertama, menurut Natasha Binta Hanafi, menyimak adalah mendengar secara khusus dan berpusat pada objek yang disimak atau panduan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, menurut Jalan Telinga, menyimak merupakan suatu aktivitas yang suatu kegiatan mendengar dan bunyi bahasa yang mengidentifikasi, menilai, mereaksi suatu kandungan pada bahasa. Yang ketiga, menurut Sabarti et al., menyimak merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan mendengar bunyi bahasa, mengidentifikasi, memperpresentasikan, dan mereaksi atas makna dalam bahasa. Di dalam bahasa menyimak, ada beberapa istilah kemampuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, kemampuan memusatkan perhatian. Yang kedua, mengingat. Yang ketiga, linguistik. Yang keempat, non-linguistik. Yang kelima, menangkap bunyi. Yang keenam, menilai. Dan yang terakhir, menanggapi. Selanjutnya, tujuan menyimak, di mana tujuan utama menyimak adalah untuk menangkap dan memahami isi pesan, ide, dan gagasan yang tersirat dalam bahan menyimak. Dengan demikian, tujuan menyimak dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyimak memperoleh fakta. Yang kedua, untuk menganalisis fakta. Yang ketiga, untuk mengevaluasi fakta. Yang keempat, untuk mendapatkan inspirasi. Yang kelima, untuk mendapatkan hiburan atau menghibur diri. Yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan bicara. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis menyimak. Ada seorang ahli yang berpendapat bahwa dia mengelompokkan atau membagi jenis-jenis menyimak ini menjadi 2 macam secara umum. Yang pertama adalah menyimak ekstensif, kemudian yang kedua adalah menyimak intensif. Nah, inti dari penjelasan saya ini adalah yang pertama kita akan membahas pengertiannya dulu. Setelahnya itu tentu ada pembagian atau sub-sub dari kedua jenis menyimak ini. Menyimak ekstensif adalah suatu proses menyimak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita menonton sebuah film di TV, ketika kita mendengarkan sebuah radio, dan terakhir ketika kita mendengarkan sebuah khotbah di masjid-masjid. Nah, banyak sekali contoh yang teman-teman bisa ambil terkait dengan menyimak ekstensif ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menyimak ekstensif ini adalah bersifat umum atau menyeluruh dan tidak perlu bimbingan dari seorang guru. Kemudian menyimak ekstensif ini mempunyai bagian-bagian. Yang pertama adalah menyimak sosial, yang kedua menyimak sekunder, dan yang ketiga adalah menyimak estetika. Menyimak sosial itu lebih berfokus pada faktor sopan santun dan tingkatan masyarakat. Contohnya, ketika anak kecil yang diberi sebuah nasihat oleh nenek tersebut dan anak itu menyimak dan menyimak dengan baik dan menyimak dengan sikap yang baik. Oleh karena itu dapat kita implikasikan dalam pendidikan bahwa seorang guru harus lebih bisa menanamkan sikap sopan santun ini kepada siswa. Yang kedua, menyimak sekunder. Intinya pada menyimak sekunder ini
eh, kegiatan ini terjadi secara kebetulan atau tiba-tiba. Yang ketiga, menyimak estetika. Menyimak estetika ini berkaitan dengan menyimak ketika seorang membacakan kita sebuah puisi. Jadi menyimak estetika ini adalah menyimak secara menghayati dan menikmati sesuatu. Kemudian yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif ini lebih kepada formal atau sering dilakukan dalam sekolah-sekolah, karena menyimak intensif ini lebih menekankan kepada bagaimana caranya siswa tersebut memahami materi yang disampaikan, benar-benar memahami yang disampaikan oleh guru tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses menyimak, yang dimana menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Dalam menyimak kita butuh proses, dan dalam proses itu tidak secara berlangsung, tidak secara langsung, melainkan ada tahap-tahapnya secara berurutan. Di sini dalam proses menyimak ini ada 5 tahap yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tahap mendengarkan. Di sini dalam tahap ini kita mendengarkan apa yang dikemukakan, apa yang diungkapkan, dan apa yang dikatakan oleh pembicara, entah itu dalam bentuk ujaran, simbol, ataupun lambang. Dan yang kedua yaitu tahap memahami. Di sini kita tidak hanya mendengarkan, tapi setelah kita mendengarkan ada rasa keinginan kita untuk mengerti, memahami apa isi dari pembicaraan pembicara. Dan yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Di sini kita sebagai pendengar yang baik tidak puas hanya dengan memahami saja, tapi kita berusaha untuk menafsirkan, menganalisa apa yang dibicarakan oleh pembicara. Dan yang keempat yaitu tahap mengevaluasi. Di sini kita menilai apa kekurangan, keunggulan, kelemahan, dan kebaikan dari isi pembicaraan pembicara. Dan yang terakhir yaitu tahap menanggapi. Di sini kita sebagai penyimak, setelah mendengar, memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi, kita menanggapi apa isi pembicaraan pembicara. Jadi dari kelima tahap proses dalam menyimak ini yaitu ada tahap mendengarkan, yang kedua tahap memahami, dan yang ketiga itu menginterpretasi, yang keempat tahap mengevaluasi, dan 5 tahap menanggapi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.